warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian pada sehat-sehat dan baik-baik saja selama berada di rumah. Pada kali ini kita bertatap muka melalui video untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran seni budaya. Dan Bapak ucapkan selamat pada kalian karena sekarang ini kalian sudah berada di bangku kelas 9. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pada materi pembelajaran, Bapak mau bertanya pada kalian tentang kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira kalian sudah mempersiapkan alat tulis atau buku tulis untuk mengikuti pembelajaran. Dan kemudian, apakah kalian sudah pada mandi? Nah, bagi yang belum mandi pagi hari tadi, ya jangan dibiasakan ya. Walaupun kalian tidak datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran, dan sekarang pada masa pandemi COVID-19 kalian melakukan pembelajaran di rumah ya, melalui pembelajaran daring. Nah, maka dari itu kalian harus tetap selalu mandi di pagi hari. Jangan dibiasakan walaupun kalian tidak berangkat ke sekolah dan tidak belajar untuk belajar di sekolah, kalian walaupun belajarnya di rumah, kalian harus tetap mandi di pagi hari ya. Nah, bagi kalian yang tidak mandi di pagi hari akan ketahuan loh. Nah, baunya akan tercium sampai ke sini. Tapi enggak ya, Bapak percaya kalian pagi hari sudah pada mandi semua ya. Bapak yakin ya bahwa kalian adalah anak-anak yang pandai untuk menjaga kesehatan. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan ke materi pembahasan atau ke materi pembelajaran kita kali ini ya. Jika kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, siapkan diri, konsentrasi dan fokus. Kita langsung saja ke session video berikutnya. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, jika kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini pada materi pembelajaran seni budaya kelas 9 semester 1, kalian akan mempelajari beberapa aspek dalam materi seni budaya kelas 9. Aspek yang akan kalian pelajari yang pertama yaitu aspek seni rupa. Kemudian yang kedua seni musik, yang ketiga seni tari, dan yang keempat yaitu seni teater. Nah, pada bab 1 kalian akan mempelajari materi tentang seni lukis. Materi sebarannya yang pertama yaitu A. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. B. Tema seni rupa murni. C. Alat dan bahan berkarya seni lukis. D. Jenis lukisan berdasar teknik dan bahan yang digunakan. E. Teknik berkarya seni melukis. Dan materi untuk selanjutnya pada
bab 2, yaitu materinya tentang seni patung. Materi sebarannya: A. Pengertian dan fungsi patung. B. Dan jenis patung. C. Alat dan bahan seni patung. D. Teknik berkarya seni patung. Dan E. Praktek membuat patung. Untuk selanjutnya materi bab 3, yaitu mengubah lagu modern secara unisono. Materi sebarannya: A. Lagu modern Indonesia. B. Lagu unisono. C. Latihan mengubah lagu modern secara unisono. Untuk selanjutnya materi bab 4, yaitu materinya lagu modern dalam sajian vokal grup. Materi sebarannya: A. Konsep menyajikan lagu secara vokal grup. B. Latihan mengubah lagu modern secara vokal grup. Kemudian untuk selanjutnya pada bab 5, materinya yaitu tari modern. Materi sebarannya sebagai berikut: A. Pengertian tari modern. B. Jenis gaya tari modern. C. Fungsi tari modern. D. Nilai estetis tari modern. Kemudian untuk materi bab 6, yaitu materinya iringan tari modern. Materi sebarannya: A. Pengertian iringan tari. B. Jenis iringan tari modern. C. Fungsi iringan tari modern. D. Mempraktikkan karya tari sesuai dengan iringan. Kemudian pada materi bab 7, yaitu materinya dasar pemeranan teater modern. Materi sebarannya: A. Latihan olah tubuh. B. Olah vokal. C. Olah rasa. Kemudian untuk bab 8, materinya rancangan pementasan. Yang pertama: A. Lakon. B. Latihan menulis cerita. C. Pelatihan pemeran. D. Rancangan tata artistik. Itulah materi yang akan Bapak sampaikan dan akan kalian pelajari selama semester 1 ya, terdiri dari 8 bab. Pada bab 1, materi seni lukis, adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Setelah peserta didik mempelajari materi pada bab 1, diharapkan yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu berapresiasi lukisan yang diamati dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran seni lukis. Yang keempat, peserta didik diharapkan mengenal alat dan bahan media dalam berkarya seni lukis. Yang kelima, diharapkan peserta didik mampu membuat sketsa lukisan sebagai langkah awal dalam berkarya seni lukis. Dan yang keenam, diharapkan peserta didik mampu berkarya seni lukis
dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada bab 1. Untuk selanjutnya kita bahas materi tentang seni lukis. Pembahasannya pada bab seni lukis. Tonton videonya sampai habis ya. Langkah pertama yang kalian pelajari, amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Lalu, perhatikan alat, bahan, dan media pada gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar sebuah lukisan. Alat yang digunakan untuk melukis ada berbagai macam. Contoh pada lukisan ini menggunakan alat pensil, kuas, dan sebagai penampan cat tintanya menggunakan palet. Bahan yang digunakan pada lukisan ini menggunakan cat air dan medianya menggunakan kanvas. Apa yang kamu ketahui tentang seni lukis? Penjelasannya di sini adalah seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Tolong digarisbawahi untuk dua dimensional ya. Dan melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Jadi, kegiatannya dinamakan kegiatan melukis. Coba kita perhatikan video melukis berikut ini. Sedang melukis apakah orang tersebut? Ya, pemandangan. Apakah kamu tahu masuk ke dalam gaya atau aliran apa lukisan pemandangan tersebut? Dan apakah kamu juga tahu menggunakan tema apa lukisan pemandangan tersebut? Untuk kamu yang tahu jawabannya, boleh tuliskan jawaban kamu. Untuk lebih jelasnya, pada materi seni lukis kali ini, kita akan mempelajari apa saja gaya, aliran, dan tema dalam seni lukis. Untuk itu, saksikan video ini sampai habis ya, agar kamu dapat lebih memahami lagi materi seni lukis. Oke, pada minggu pertama ini kita akan mempelajari gaya dan aliran pada lukisan modern. Gaya dan aliran pada lukisan modern itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gaya representatif, dan yang kedua adalah gaya deformatif. Dan yang ketiga adalah gaya non-representatif. Ketiga gaya tersebut memiliki alirannya masing-masing sesuai fungsi dan bentuk lukisannya. Setelah ini, kita akan mempelajari pengertian dan aliran-aliran pada ketiga gaya seni lukis tersebut. Gaya yang pertama yang akan kita pelajari adalah gaya representatif. Pengertian dari gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran seni rupa pada gaya representatif adalah yang pertama, aliran naturalisme. Yang kedua, aliran realisme. Yang ketiga, aliran romantisme. Ketiga aliran tersebut memiliki perbedaan dalam bentuk lukisannya. Mari kita coba perhatikan aliran-aliran pada gaya representatif. Yang pertama, aliran naturalisme. Bentuk lukisannya seperti itu, menggambarkan keadaan alam atau pemandangan. Yang kedua, ada aliran realisme. Bentuk lukisannya seperti ini. Aliran realisme menggambarkan kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada aliran romantisme. Bentuk lukisannya seperti ini. Pada aliran romantisme, bentuk gambarnya menjelaskan cerita romantis
peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran, dan ketegangan. Itu adalah aliran-aliran pada gaya representatif. Selanjutnya, kita akan pelajari gaya deformatif. Penjelasan dari gaya deformatif adalah gaya seni rupa yang menunjukkan perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni rupa pada gaya deformatif adalah yang pertama, aliran ekspresionisme. Yang kedua, aliran impresionisme. Yang ketiga, aliran surrealisme. Dan yang keempat, aliran kubisme. Setelah tadi kita mempelajari aliran-aliran pada gaya representatif, kali ini kita akan pelajari aliran-aliran pada gaya deformatif. Yang pertama adalah aliran ekspresionisme. Pengertian dari aliran ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan saat melihat objek lukisannya. Berikut ini adalah contoh lukisan pada aliran ekspresionisme. Aliran kedua pada gaya deformatif adalah aliran impresionisme. Pengertian dari aliran impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Berikut ini adalah contoh lukisan aliran impresionisme. Yang ketiga, ada aliran surrealisme. Pengertian dari aliran surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Berikut ini adalah contoh lukisan pada aliran surrealisme. Aliran keempat atau aliran terakhir pada gaya deformatif adalah aliran kubisme. Pengertian dari aliran kubisme, kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi empat atau bentuk dasarnya adalah kubus. Berikut ini adalah contoh lukisan pada aliran kubisme. Yang ketiga adalah gaya non-representatif. Gaya ini tidak memiliki aliran. Pengertian dari gaya non-representatif adalah seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali, atau dengan kata lain bersifat abstrak. Berikut ini adalah contoh lukisan gaya non-representatif atau abstraksionisme. Jawab dengan cepat aliran lukisan berikut ini. Apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Ya, aliran pada lukisan tersebut adalah kubisme. Apakah kamu tahu nama aliran lukisan tersebut? Ya, aliran pada lukisan tersebut adalah realisme. Dan apakah kamu juga tahu nama aliran pada lukisan tersebut? Ya, nama aliran pada lukisan tersebut adalah surrealisme. Selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama seniman lukis berikut dengan alirannya.
Dalam membuat lukisan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan temanya terlebih dahulu. Tema dalam lukisan akan menentukan gambar yang akan kita buat. Untuk itu, mari kita pelajari tema-tema berikut ini. Hubungan antar manusia dengan dirinya. Dalam menggambar lukisan, terkadang seseorang menggunakan potret dirinya sebagai objek lukisan. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam mengekspresikan keindahan, menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar sangat menarik bagi pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri bagi seorang pelukis. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari beragam dan membuat pelukis mengabadikan dalam lukisannya. Hubungan antara manusia dengan alam hayal. Hayalan yang muncul secara sadar dan tidak sadar atau tertidur diwujudkan dalam suatu karya seni. Ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam lukisan ini, objek tentang sebuah kejadian di pasar, yaitu seorang ibu yang menggelar dagangannya dan seorang pembeli yang sedang bertransaksi atau jual beli. Salah satu aktivitas keseharian sehingga dalam lukisan ini diberi tema manusia dengan aktivitasnya. Dari hasil pengamatan, ide dan gagasan dalam gambar tersebut kolam dalam sebuah taman. Di taman tersebut ada kehidupan, digambarkan dengan objek hewan, yaitu ikan yang sedang berenang. Maka dapat disimpulkan bahwa tema dalam lukisan itu adalah manusia dengan alam sekitar. Nah, demikianlah penyampaian dan pembahasan materi pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian serap dan pahami. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk kalian semua jaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Jika kalian keluar dari rumah, kalian ikuti protokoler dinas kesehatan atau anjuran dari pemerintah. Dan yang terakhir, Bapak mengingatkan jangan lupa dikerjakan tugas-tugas pembelajarannya di rumah ya. Jangan terlalu banyak main ya. Itu tugasnya sekali lagi perlu diingat dikerjakan. Demikianlah Bapak undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.